Kalau kamu masih merasa hidup kamu berantakan karena nasib buruk, atau bahkan karena mantan yang susah move on, izinkan saya memberi satu kebenaran besar. Kamu sendirilah yang menarik semua itu ke dalam hidupmu. Seringkali kita merasa seperti korban dari keadaan nasib orang lain, atau bahkan takdir. Tapi tahukah kamu bahwa ada hukum alam semesta yang selama ini bekerja di balik segala sesuatu? Hukum itu disebut dengan Law of Attraction, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai hukum tarik-menarik. Ada kemungkinan besar kamu pernah mengalaminya. Misalnya, saat bangun pagi sudah merasa kesal, sepanjang hari malah ketemu hal-hal yang bikin tambah sebel. Sebaliknya, kadang-kadang pas lagi happy banget, tiba-tiba ada aja kejadian baik yang muncul, seolah-olah semesta sedang tersenyum padamu. Nah, kalau kamu pernah ngalamin ini, selamat. Tanpa sadar, kamu sedang menjadi magnet realitas. Artinya, kamu sedang memainkan hukum tarik-menarik ini. Tapi banyak orang yang salah paham tentang hukum ini. Ada yang mengira cukup duduk-duduk sambil bermimpi indah, lalu uang, jodoh, dan kesuksesan bakal jatuh dari langit. Salah besar. Law of Attraction bukan sekadar berpikir positif saja. Ini soal sinkronisasi energi, getaran, dan algoritma semesta yang udah ada sejak zaman dahulu kala. Di video ini kita akan bongkar tuntas, apa itu Law of Attraction sebenarnya? Kenapa ada orang yang sukses pakai ini tapi ada juga yang tetap apes? Bagaimana caranya biar kamu bisa manfaatin hukum ini buat menarik kesuksesan, kebahagiaan, dan rezeki ke dalam hidup? Jadi buat yang masih skeptis, tahan dulu nyinyirannya. Dengarkan sampai habis karena kita nggak cuma ngomongin teori saja. Kita juga akan bahas bukti ilmiah, sejarah kuno, dan cara aplikasinya di dunia nyata. Oh ya, buat yang baru mampir di channel ini, selamat datang di The Quantum Cosmos, channel yang bakal ngebuka mata kamu tentang gimana semesta ini benar-benar bekerja. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya karena kita bakal sering bahas ilmu-ilmu yang bakal bikin kamu mikir, kenapa saya nggak tahu ini dari dulu sih? Kita mundur dulu ke belakang, jauh ke belakang. Konsep Law of Attraction itu bukan barang baru. Orang-orang zaman dulu udah tahu soal ini, jauh sebelum istilahnya populer di buku-buku self-help modern. Bahkan jejaknya bisa kita temuin di ajaran-ajaran spiritual, filsafat kuno, sampai kebijaksanaan leluhur Nusantara. Misalnya di Jawa, ada istilah sangkan paraning dumadi, yang artinya asal-muasal manusia dan tujuan akhirnya. Ajaran ini menyatakan bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Begitu juga di India, konsep karma dan dharma sangat mirip dengan Law of Attraction. Intinya, apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan akan kembali ke kamu dalam bentuk pengalaman hidup. Di Nusantara sendiri, ajaran leluhur kita juga penuh dengan konsep ini. Contohnya dalam budaya Sunda, ada filosofi amanah dunia yang mengajarkan bahwa apapun yang kita fokuskan, itulah yang akan mendominasi hidup kita. Dan di balik konsep Trihita Karana juga mengandung prinsip serupa, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Ini adalah wujud dari kesadaran bahwa hidup kita tergantung pada sudut pandang dan energi yang kita pancarkan. Jadi Law of Attraction bukanlah hal baru. Ini adalah hukum universal yang telah ada sejak awal penciptaan. Cara kerja Law of Attraction, seperti radio yang nyetel frekuensi, bayangkan hidup kamu seperti sebuah radio. Setiap pikiran kamu adalah frekuensi yang dikirim ke alam semesta. Dan alam semesta adalah stasiun pemancar yang merespons frekuensi itu. Contoh sederhananya, kalau kamu fokus ke masalah, otak kamu bakal mencari lebih banyak masalah. Tapi kalau kamu fokus ke peluang, maka semakin banyak peluang yang akan kamu temui. Sekarang coba pikir, berapa banyak orang yang hidupnya selalu apes? Mereka bangun tidur saja udah mikir bakal kena sial, dan beneran kejadian. Tapi kalau kamu lihat orang sukses, mereka selalu punya mindset saya bisa, dan beneran berhasil. Itu bukan kebetulan. Itu adalah Law of Attraction yang sedang bekerja. Bayangkan lagi, frekuensi 77 FM bakal nangkap siaran yang beda dari frekuensi 90,4 FM. Begitu juga dengan hidup kamu.
frekuensi pikiran kamu akan menentukan realitas yang kamu tarik. Kalau kamu nyetel frekuensi miskin, kamu bakal dapat sinyal kemiskinan. Kalau kamu nyetel frekuensi sukses, kamu bakal dapat peluang dan jalan menuju sukses. Simpel kan? Emosi adalah bahan bakar magnet pikiran. Tapi ada satu rahasia yang jarang dibahas. Pikiran saja nggak cukup. Bisa aja kamu mikir, saya kaya, saya sukses, saya sehat. Tapi kalau dalam hati kamu masih merasa takut, ragu, atau nggak yakin, ya sama aja bohong. Kenapa begitu? Karena yang benar-benar mengaktifkan law of attraction itu adalah emosi. Analoginya begini, bayangkan kamu nyetir mobil. Pikiran adalah setir, tapi bensin yang bikin mobil jalan adalah emosi. Jadi kalau kamu bilang saya bisa kaya, tapi hati masih cemas soal duit, kayak orang yang injak gas dan rem sekaligus. Mobilitasnya jadi macet-macetin. Jadi harus benar-benar merasa bahwa apa yang kamu inginkan itu sudah jadi milikmu. Bukan sekadar mikir, tapi beneran ngerasain bahwa itu udah terjadi. Kuncinya percaya 100% dan bersikap seperti sudah terjadi. Kalau kamu percaya 100% sama semesta, mintalah dengan tulus, tapi jangan minta dengan keraguan. Jangan pakai kalimat seperti, "Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik bagiku." Padahal, dalam hati kamu belum percaya 100%. Mayoritas orang kayak gitu akhirnya semesta menangkap sinyal ragu-ragu dan keinginan kamu nggak jadi kenyataan. Kuncinya, bayangkan kamu pesan barang online. Kamu nggak tiap hari ngechat adminnya nanyain, "Kak, paket saya beneran dikirim nggak?" Cukup klik order, bayar, dan percaya bahwa itu bakal sampai. Begitu juga dengan permintaan ke semesta. Cukup minta lalu bersikap seolah-olah itu udah jadi kenyataan. Kesalahan umum saat menggunakan law of attraction. Sayangnya banyak orang yang gagal karena melakukan beberapa kesalahan umum. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Fokus ke kekurangan bukan keinginan. 90% orang yang belajar law of attraction akhirnya nyalahin semesta karena keinginan mereka nggak terwujud. Kenapa? Karena mereka masih fokus ke kekurangan. Contoh, saya nggak mau miskin. Saya nggak mau gagal di bisnis ini. Saya nggak mau sakit lagi. Kelihatannya benar. Tapi sadar nggak sih bahwa semua kalimat itu masih berisi energi kekurangan? Solusinya, ganti dengan pernyataan yang lebih powerful. Saya terbuka menerima kelimpahan rezeki. Saya makin sukses setiap hari. Tubuh saya makin sehat dan kuat. 2. Terlalu menunggu, bukan bertindak. Banyak orang percaya law of attraction, lalu malah jadi malas gerak. Mereka pikir cukup duduk, afirmasi, bayangin duit miliaran, lalu uang jatuh dari langit. Bro, ini bukan dunia Harry Potter. Law of attraction harus dikombinasikan dengan hukum tindakan. Semesta akan membuka jalan, tapi kamu yang harus melangkah. Jadi kalau kamu pengen sukses, mulailah bertindak. Belajar strategi, cari mentor, buat produk, dan sebagainya. 3. Masih punya limiting beliefs. Limiting belief adalah keyakinan yang membatasi. Contohnya, saya nggak mungkin kaya karena dari keluarga miskin. Saya nggak mungkin sukses karena pendidikan saya rendah. Saya nggak layak dapat cinta sejati. Solusinya, ganti limiting belief dengan keyakinan baru. Saya layak jadi kaya dan peluang ada di mana-mana. Saya bisa sukses tanpa harus punya gelar tinggi. Saya berhak dapat cinta sejati dan pasangan yang tepat akan datang. Gunakan afirmasi positif yang diulang tiap hari, agar otak bawah sadar mulai percaya. Metode rahasia, living as if, hidup seperti udah terjadi. Ada satu trik gila yang bisa mempercepat efek law of attraction. Namanya living as if atau hidup seperti udah terjadi. Caranya. 1. Lakukan tindakan kecil tapi konsisten. Pengen sukses? Mulailah berpakaian rapi dan percaya diri seolah-olah kamu udah sukses. Pengen kaya? Mulai sedekah dan kelola duit seolah-olah kamu udah kaya. 2. Mainkan imajinasi kamu. Bayangkan gimana rasanya punya rekening miliaran. Rasakan perasaan bahagia itu bukan cuma di kepala tapi di hati. Semakin kamu bisa masuk ke dalam perasaan itu, semakin kuat sinyal yang kamu kirim ke semesta, dan semakin cepat itu diwujudkan. Tips praktis untuk memanfaatkan law of attraction. Berikut adalah langkah-langkah utama yang harus kamu lakukan agar law of attraction benar-benar jalan dalam hidupmu. 1. Spesifikasikan keinginanmu. Semesta nggak bakal ngasih kamu sesuatu kalau kamu sendiri nggak jelas maunya apa. Banyak orang gagal karena permintaan mereka abu-abu. Saya pengen kaya, saya pengen sukses, tapi nggak jelas berapa duitnya, dari mana datangnya, atau dalam bidang apa suksesnya. Solusi buat goal yang jelas dan spesifik.
Saya punya bisnis sukses yang menghasilkan 100 juta per bulan dari online shop dalam 6 bulan ke depan. Saya punya badan sehat, berat 70 kilo, six pack dan stamina kuat dalam 3 bulan ke depan. Tulis di kertas jurnal atau aplikasi notes di HP. Semakin spesifik, semakin kuat sinyal yang kamu kirim. 2. Visualisasi dan rasakan emosinya. Semesta nggak merespon kata-kata, tapi energi. Jadi cobalah, tutup mata. Bayangkan seolah-olah kamu udah dapat yang kamu mau. Rasakan emosi senangnya sampai kamu beneran senyum sendiri. Kalau kamu bisa masuk ke dalam perasaan ini, kamu udah selaras dengan energi manifestasi. 3. Hilangkan limiting beliefs. Ini yang sering bikin orang gagal. Mereka udah afirmasi tiap hari tapi di dalam hati masih nggak percaya. Ganti limiting belief dengan keyakinan baru. Gunakan afirmasi positif secara konsisten. 4. Ambil tindakan kecil yang selaras. Kamu nggak bisa diam dan berharap keajaiban datang. Kamu harus ambil langkah kecil yang selaras dengan keinginanmu. Pengen sukses di bisnis, mulai cari ilmu, belajar strategi, bikin produk. Pengen sehat, mulai olahraga 10 menit sehari. Pengen dapat pasangan, mulai buka diri, upgrade diri, dan keluar dari zona nyaman. 5. Lepaskan dan percaya penuh pada semesta. Setelah kamu usaha, lepaskan. Percaya 100% bahwa semuanya udah dalam proses. Jangan terlalu terobsesi. Obsesi justru menimbulkan energi kekurangan. Tetap santai dan yakin bahwa semuanya udah terjadi di level energi. Semakin kamu santai dan percaya, semakin cepat prosesnya. Realitasmu hasil dari pikiranmu. Kita udah ngobrol panjang lebar soal Law of Attraction alias hukum tarik-menarik ini. Sekarang pertanyaannya, masih ragu atau udah yakin? Sadarkah kamu bahwa kamu selalu memanifestasikan sesuatu, entah itu hal baik atau buruk? Nah, sekarang saatnya kamu mulai tarik hal-hal positif ke dalam hidupmu. Kalau kamu serius ingin mengubah hidup dengan Law of Attraction, mulailah dari sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Sekarang, tulis keinginanmu, latihan visualisasi tiap hari, singkirkan limiting beliefs, ambil tindakan kecil, dan lepaskan dengan percaya. Dalam beberapa bulan, kamu bakal kaget sendiri lihat perubahan hidupmu. Sekarang saya tanya kamu, apa hal pertama yang akan kamu manifestasikan dengan Law of Attraction? Tulis di kolom komentar, saya mau tahu apa mimpi kamu. Dan kalau kamu merasa video ini berguna, bantu share ke teman-teman kamu yang butuh pencerahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.